Alhamdulillah, ya Allah, hamba bersyukur, hamba bersyukur di hadapan-Mu ya Allah atas rahmat nikmat yang Kau limpahkan kepada hamba yang setiap saat dan waktu. Mudah-mudahan hamba yang Kau golongkan orang-orang yang selalu ingkar dan lalai dengan nikmat yang Kau limpahkan buat hamba ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua nikmat, atas semua berkah, berkah sehat, berkah ilmu, berkah manfaat ya Allah. Semoga hamba menjadi hamba yang bisa bersyukur atas segala yang Kau limpahkan buat hamba ya Allah. Ya Allah, yang Maha Mengetahui, tuntunlah hamba selalu ya Allah berada di dalam rasa syukur, rasa kasih ya Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah limpahkan bisa menambah ketauhidan kita, ketakwaan kita, ketawaduan kita, dan bisa menjadikan sebuah pembelajaran ilmu, pengetahuan yang bermanfaat untuk kita hidup di dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan ilmu, memperjuangkan agama, memperjuangkan Al-Quran, memperjuangkan hukum-hukumnya Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran. Beliau perjuangkan, beliau tinggalkan jejak-jejak ilmu, jejak-jejak akhlak beliau, jejak-jejak budaya beliau, jejak-jejak perbuatan beliau, jejak-jejak tutur kata beliau telah beliau tinggalkan, yang dituangkan, yang ditulis di dalam kitab suci Al-Quran dan yang ditulis di dalam hadis. Mudah-mudahan kita bisa wasilatul Rasul, bisa mencontoh apa yang beliau perjuangkan, mencontoh apa yang beliau pikirkan, mencontoh apa yang ada di dalam akhlak beliau, yang ada di dalam akal beliau, mencontoh perbuatan beliau, mencontoh tutur kata beliau di dalam kehidupan nyata dengan sarana kita belajar membaca ilmu-ilmu beliau yang sudah tertulis di dalam peninggalannya, di dalam sejarahnya. Mudah-mudahan itu kita wasinatul rasuli, kita contoh, dan kita bisa menjadi umat yang selalu istiqomah, yang selalu taat, yang selalu tafakur, yang selalu bisa tawadhu, rendah diri seperti apa yang beliau contohkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kembali, sebelum kita membaca lebih jauh, saya ingin mengulas kembali tentang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita membaca secara bilisan, bacaan kita benar, itu sudah kita lakukan di dalam kita sehari-hari. Ketika kita mau jalan, mau makan, mau kerja, kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dari bacaan bilisan, dari ucapan kita Bismillahirrahmanirrahim adalah doa. Kita berdoa semoga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita sampai tujuan, kita sampai apa yang kita inginkan terpenuhi, apa yang kita harapkan diberkahi. Itu doa di dalam bilisan kita. Tapi ada doa Bismillahirrahmanirrahim, ada doanya secara perbuatan. Karena di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat isinya, yaitu sifatnya Allah, yaitu Rahman dan Rahim. Itu yang harus kita pahami. Kita tafakuri bahwa Allah menuliskan di dalam tulisan itu ada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah isinya adalah Rahman, Rahimnya Allah. Diberikan kepada Rasul, dicontohkan dan diajarkan kepada kita. Kita diajari
suruh membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana melaksanakan isinya, nilainya Al-Quran, nilainya Bismillahirrahmanirrahim adalah sifat kasih sayang. Bagaimana cara kita menyayangi? Pertama, sayangi pemberian Allah. Allah memberikan kita akal pikiran. Allah memberikan sifat di dalam diri kita. Allah memberikan nafsu di dalam diri kita. Allah memberikan hati di dalam diri kita. Allah memberikan hasrat, memberikan keinginan, memberikan sifat yang buruk, memberikan amarah. Semua ini pemberian Allah yang ditulis di jiwa raga kita. Maka bagaimana cara kita menyayangi? Kalau kita bisa menyayangi pemberian Allah dimulai dari akal dan pikiran kita, maka sayangilah akal pikiran kita. Jangan digunakan untuk memikirkan yang kotor. Jangan digunakan untuk prasangka yang buruk. Kalau Allah memberikan nafsu kita, jangan digunakan untuk mengumbar hawa nafsu. Kalau Allah memberikan sifat di dalam diri kita, gunakanlah sifat yang sesuai sifatnya Allah, sifatnya Al-Quran, sifatnya Rasul, sifatnya malaikat. Itu yang harus diamalkan. Itu tujuannya Allah memberikan ilmu, dilandasi dengan kasih sayang. Maka sayangi. Kalau orang menyayangi, itu menjaga. Kita menyayangi baju kita, kotor saja kita cuci. Kalau kita menyayangi baju kita, jangan sampai robek. Coba, itu menyayangi benda. Tapi bagaimana kita menyayangi pemberian Allah? Yaitu Allah mengajarkan tentang Rahman Rahim, menyayangi apa yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu menyayangi akal dan pikiran kita dan seterusnya tadi. Itu dijaga, jangan sampai digunakan untuk yang kotor. Untuk berprasangka buruk karena mata melihat, untuk berprasangka buruk karena telinga mendengar, untuk berprasangka buruk karena kaki melangkah. Itu yang dialami manusia. Selalu seperti itu. Tapi Al-Quran ditinggalkan isinya. Bacaannya selalu dikumandangkan setiap saat Bismillahirrahmanirrahim, tapi ditanggalkan nilainya. Coba subhanallah. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh akal dan pikiran kita. Kita diajari bertafakur, memikirkan ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah itu harus dipikirkan, jangan cuma dihafal. Jangan cuma dihafal. Itu yang namanya kita menginjak nilainya Al-Quran, gak sadar. Nilainya Al-Quran yang diajarkan di dalam Bismillah, kasih sayang diinjak, ditinggalkan, dilalaikan, diingkari. Tapi kalimatnya, ayatnya secara bahasa bilisan selalu dikumandangkan. Subhanallah. Bertafakurlah, sadarlah, berpikirlah tentang kesadaran. Kita berpikir karena Allah memberikan akal dan pikiran kita untuk berpikir tentang ayat-ayatnya, supaya kita mampu memahami, mampu mengamalkan dengan baik dan benar secara bilisan, bil arkam dan bil qalbi. Itu yang diajarkan. Mudah-mudahan sedikit tentang ayat Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, kita urai kembali. Mudah-mudahan bisa menyentuh, menyadarkan, dan mampu mengajarkan kita berpikir, bertafakur, untuk menyadari bagaimana kita bisa melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim di dalam kehidupan kita yang nyata. Interaksi kita sesama manusia, interaksi kita kepada makhluk yang lain, interaksi kita kepada alam semesta, itu butuh Rahman Rahim. Allah menitipkan ayat itu sebagai khalifah. Manusia itu dititipi Al-Quran sebagai khalifahnya Allah di muka bumi untuk menjaga alam semesta dan isinya, didasari dengan Rahman Rahim. Jangan didasari dengan kepentingan, dengan tujuan. Maka kita tidak bisa menjaga Al-Quran itu dengan baik dan benar. Mudah-mudahan manfaat dan menambah ketauhidan kita untuk lebih dekat lagi, lebih mendalam lagi untuk cinta kita kepada Allah,
kepada Rasul, kepada ilmunya, Al-Qur'annya, hadisnya, ilmu dan pengetahuannya kita cintai supaya bisa menjadi ilmu dan pengetahuan untuk kita, untuk berjuang menjadi khalifahnya Allah, untuk berjuang menegakkan ketauhidan kita kepada Allah, menegakkan hukum Allah. Itu dipikir, ya, dipikirkan. Jangan cuma didengar, habis itu selesai sudah. Jangan, dipikirkan, diamalkan. Kapan waktu mengamalkan? Waktunya ketika kita menghadapi semua masalah. Itu waktu baca Al-Quran yang tepat. Ya betul. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim ketika kita dihina, dicaci. Gimana? Itu susah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita menyayangi yang mencela kita, yang punya prasangka sama kita. Coba kita menyayangi di dalam rasa, di dalam akal pikiran, di dalam lisan kita mendoakan. Coba subhanallah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu orang kafir yang melempari, yang memusuhi, yang mencela, yang mencaci. Beliau sayangi. Ya, beliau sayangi. Coba itu direnungi, dipikirin. Kita contoh, kita wasunnatul Rasul, kita contoh. Coba bagaimana kita bisa mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim supaya menjadi amal kita untuk bekal kita kembali kepada Allah. Itu yang bisa dibawa pulang menghadap Allah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat, barokah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semua kebaikan, kebenaran, kepastian miliknya Allah. Semua kesalahan, kesilapan itu milik saya selaku pribadi dan manusia. Tak lupa mohon maaf lahir dan batin atas semua khilaf dan salah saya, karena terganggu waktu jahat, waktu yang mepet ya. Mungkin nggak bisa panjang, mudah-mudahan biar pendek tapi bernilai, bermanfaat untuk kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.